Halo Kak Andre. Iya, rapi bener kau. Iyalah. Oh, mau kemana? Sekolah minggu. Oh iya, aku juga mau sekolah minggu. Tuh sahabat lu adik-adiknya. Oh iya, adik-adik, udah siap belum? Udah pakaian rapi belum? Udah mandi belum? Nah, itu yang Wah. penting. Gimana? Udah siap belum? Kalau udah siap, Ayo kita sekolah minggu. betul. Ayo sekolah minggu yuk. Kak, Iya. ini ada konten bagus nih. Iya. Tapi kita lagi ibadah tuh. Oh iya. Simpan dulu. Maaf. Iya. Jangan sambil main HP. Terus? Jangan sambil makan. Terus? Jangan sambil tiduran kayak kamu tuh. Enggak lah. Oh iya, saya mungkin enggak. Tapi kita harus tetap fokus pada ibadah, oke? Sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh. Selama mengikuti ibadah, harus tetap fokus. Bagaimana berdoa, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, serta mengikuti gerakan yang kakak-kakak instruksikan. Sudah siap semuanya? Mari kita ikuti sekolah minggu hari ini. Check it out. Shalom, apa kabar teman-teman semuanya? Hai, halo Mbak Tika. Halo Kak Fonfon. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa ya, luar biasa. Kak Fonfon gimana? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Tika bagaimana? Luar biasa sehat. Luar biasa sehat ya. Kita berharap semoga teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton ibadah online kali ini sehat-sehat selalu ya kakak-kakak ya. Amin. Sudah siap memuji nama Tuhan dan menyembah Tuhan? Siap. Siap dong, siap ya. Harus siap. Harus siap. Mari kita menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Meskipun kita sedang berada di rumah dan melakukan ibadah online kali ini, tapi kita percaya dimanapun kalian berada, ketika hati kita siap untuk menyembah Tuhan, pasti Tuhan berada di tengah-tengah kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang
kepada Tuhan karena hidup yang telah Ia berikan kepada kita. Sampai hari ini kita berjumpa meskipun melalui online. Berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan kesehatan pada kita semua, baik di rumah maupun yang sedang pelayanan di gereja. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami hadir pada hari ini untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah kami semua, meskipun sedang berada di rumah, kami tahu Engkau pasti menyertai kita selalu. Kami sudah rindu untuk perjumpaan secara langsung, tapi masih dalam keadaan seperti ini, Engkau masih memberikan kesempatan kita untuk pelayanan, menghibur teman-teman semua dan menyampaikan firman melalui ibadah online. Terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau memberkati kita semua. Terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini, hingga hari-hari berikutnya, kita masih bisa melakukan aktivitas secara baik. Kami sangat bersyukur Tuhan. Berkatilah ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, hingga perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Terima kasih Tuhan. Kuserahkan ibadah kali ini kepada tangan-Mu, dan kuserahkan anak-anak-Mu, teman-teman sekolah minggu semua di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman sekolah minggu, pada minggu pagi ini kita akan belajar bersama tokoh Alkitab Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita belajar bersama, renungkan, dan selamat menyaksikan. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang sangat tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lantas sujud menyembah kepada patung. Tapi orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kamu tidak mau menyembah patung, buatanku kamu akan kulemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kami tidak akan takut karena kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kami dari perapian yang mulia. Tetapi jika Tuhan tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan pernah menyembah patung buatan raja. Ketiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran, kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas api. Apa? Bagaimana mungkin kok ada 4 orang? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar sama sekali. Akhirnya Raja Nebukadnezar sadar dan mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa menolong mereka. Wow, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar oleh api yang begitu panas. Kisah ini bukanlah sebuah dongeng yang abal-abal, tetapi kisah yang nyata yang dikisahkan di dalam sebuah kitab yang suci, yaitu Alkitab. Jika adik-adik yang ada di rumah ingin kisahnya begitu lengkap, bisa dibaca di dalam Alkitab kita, di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Begitu menakjubkan apa yang dikisahkan di dalam kitab itu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak terbakar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan api yang begitu panas membara, bahkan panasnya tidak normal. Dapur api dipanaskan sampai 7 kali lipat. Sehingga ketika Sadrak, Mesak, Abednego diseret oleh beberapa orang untuk dimasukkan ke dalam dapur api itu, yang mati malah yang menyeretnya untuk memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dapur api itu. Sehingga Sadrak, Mesak terlepas dari panasnya api itu. Kenapa bisa demikian? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang luar biasa. Imannya yang kepada Tuhan tidak menjadikan Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi takut karena dia tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Yang dia percayai, yang dia imani adalah hanya menyembah kepada Tuhan. Maka iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi selamat, tidak terbakar oleh api itu. Kenapa bisa menjadi demikian? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang tidak bisa dikompromi. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut kehilangan jabatannya, bahkan kehilangan nyawanya. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu siapa yang disembahnya, yaitu Allah yang luar biasa, yang bisa melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari hukuman mati, yaitu hukuman yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar melalui dapur api yang menyala-nyala itu. Demikian juga dengan kalian semuanya adik-adik yang ada di rumah. Kalian semuanya harus memiliki iman yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang tanpa kompromi. Iman yang tidak bisa dikompromikan. Keadaan yang serba sulit saat-saat ini tidak menjadikan kalian semuanya menjadi surut imannya, tetapi menjadi iman yang kuat, kokoh, dan luar biasa. Seperti yang ditampilkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa bisa menjadi seperti itu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Karena dia yakin dengan firman Tuhan dan dia memiliki doa yang luar biasa di dalam hidupnya. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang luar biasa? Karena dia tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Senantiasa belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa.
firman Tuhan dan berdoa jika digabungkan akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Dan sudah nyata yang kita saksikan kedahsyatan dari iman itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan dari bencana yang luar biasa itu. Bahkan Raja Nebukadnezar akhirnya berubah pikirannya. Dia membuat undang-undang yang baru lagi. Kalau kita membaca sebelumnya di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30, maka kita akan melihat di sana Raja Nebukadnezar berubah pikirannya. Dia memiliki satu perintah lagi, diubahkannya perintah tadi. Sekarang dia berubah perintahnya supaya semua orang yang menghina Allahnya Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka dia akan dihukum mati, bahkan dipenggal. Kemudian kemenangan terjadi dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalian semuanya bisa menang di dalam kehidupan ini dimanapun kalian berada. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada Tuhan selain di dalam Tuhan kita yang luar biasa. Yang sanggup melepaskan kita dari semua himpitan-himpitan yang kalian terima di masa-masa saat ini. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap belajar firman Tuhan dan tetap berdoa di dalam kehidupanmu supaya kalian semuanya memiliki iman yang luar biasa. Pokoknya di dalam kehidupan ini, pokoknya Yesus Kristus Tuhan. Ya. Di rumah tetap membaca firman Tuhan dan tetap berdoa. Itulah kisah firman Tuhan yang menakjubkan di pagi hari ini tentang kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang memiliki iman yang luar biasa. Kita semuanya juga bisa memiliki iman yang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tatkala kita membaca firman Tuhan dan berdoa, maka iman itu akan kalian miliki di dalam hidup. Ya. Demikianlah yang kami sampaikan tentang firman itu yang menghidupkan kehidupan kita semuanya. Tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur terima kasih Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya, urapi kami semuanya agar firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami ke depan Tuhan, kami tetap ada di dalam kehendak kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Oke teman-teman sekolah minggu semuanya, sudah melihat kan kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jangan lupa ya teman-teman untuk ayat hafalannya Ibrani pasal 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.